Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama hormat kepada Al-Hani dan Tidak selaku konsultan Sekolah Al-Quran Lari dan Tidak. Yang kedua hormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran Lari dan Tidak. Dan yang ketiga hormat kepada kedua dosen dan beberapa teman-teman saya banggakan. Nah, jadi perkenalkan nama saya Tajul Aulia dari kelas 12 akan mempresentasikan tentang pelajaran matematika, yaitu tentang berjudul dimensi 3. Nah, jadi dalam dimensi 3 dalam geometri itu terdapat titik. Apa itu titik? Titik adalah bagian terkecil dalam geometri. Nah, jadi titik itu lambangnya adalah nokta. Nah, nokta itu kayak titik. Kemudian yang kedua ada garis. Apa itu garis? Garis adalah kumpulan minimal 2 titik. Jadi apabila ada 2 titik menyatu, maka itu menjadi garis namanya. Nah, jadi minimal 2 titik. Terus kemudian ada bidang. Apa itu bidang? Bidang itu adalah kumpulan dari beberapa garis. Contohnya itu seperti segi 4, kumpulan dari 4 garis. Lalu segitiga, kumpulan 3 garis dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah bidang yang memiliki volume atau isi. Nah, jadi misalnya tadi seperti segi 4 atau persegi, itu kan hanya bidang saja. Tetapi belum memiliki isi, maka itu menjadi ruang. Atau ya, contohnya seperti kubus. Nah, kubus kan memiliki ruang. Nah, kemudian di sini ada kedudukan. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Nah, jadi kedudukan titik terhadap garis dan bidang yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Nah, yang pertama itu ada sejajar. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang, ini ada titik berada di dalam bidang. Nah, jadi titiknya itu berada di dalam bidang. Kemudian yang kedua, kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama ada berpotongan. Nah, jadi berpotongan itu adalah garis itu kayak gini, saling berpotongan. Kemudian yang kedua saling sejajar. Nah, jadi garisnya itu kayak gini, sejajar, sama sejajar. Kemudian yang ketiga itu berimpit. Berimpit itu kayak gini. Jadi kan nggak kelihatan tapi ada 2 berimpit. Dan yang terakhir itu bersilangan. Jadi bersilangan itu seperti beda bidang. Nah, jadi misalnya satu garis di dalam bidang, satunya itu di luar bidang tapi bersilangan. Nah, kemudian ada kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama itu garis terletak pada bidang. Nah, jadi misalnya ada bidang, kemudian di dalam itu ada garis. Kemudian yang kedua, garis memotong bidang. Nah, jadi ada bidang, kemudian ada garis dari atas menggaris ke bawah. Kemudian ada juga garis memotong bidang tegak lurus. Dan ada garis yang sejajar dengan bidang. Nah, jadi ada bidang, kemudian di atas itu ada garis yang sejajar sama panjangnya. Kemudian yang terakhir ada kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama saling berimpit. Nah, jadi misalnya tuh kayak ada 2 kertas saling berimpit. Nah, kemudian yang kedua itu 2 bidang saling sejajar. Nah, jadi misalnya di sini ada apa? Ada bidang, kemudian di sini ada bidang lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu saling berpotongan. Nah, jadi di sini ada seorang ilmuwan yang bernama Euclid itu lahir sekitar tahun 390 sampai 275 sebelum Masehi. Yang beliau adalah seorang matematikawan yang hidup sekitar 300 sebelum Masehi. Lahir di Alexandria. Kemudian beliau menciptakan namanya dielemen 5 postat sebagai landasan teorema semua postat dan teorema tentang kedudukan titik, garis dan bidang dan ruang. Nah, jadi teorinya itu masih digunakan sampai sekarang. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan, Mister?